Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini, dalam suasana perayaan peringatan di ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, masih tentang zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah etika petugas zakat atau pelayan masyarakat. Sebagai pengantar, bahwasanya tujuan didirikannya negara kita ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan juga untuk mensejahterakan seluruh warganya. Kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini sangat bertalian, sangat berkaitan dengan zakat dan sedekah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, dalam pidato yang lalu, penyampaian nota keuangan 15 Agustus beberapa hari yang lalu, Presiden 8 Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya ada keanehan-keanehan di negeri kita tercinta ini. Beliau menyampaikan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tapi minyak langka. Negara dengan swasembada pangan, tapi harga beras ini sulit dikendalikan. Negara yang memiliki sumber daya alam dalam amanat undang-undang untuk kemakmuran rakyatnya ini belum merata dirasakan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, fakta yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini adalah masih banyaknya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran, dan juga PHK terjadi di akhir-akhir ini. Untuk itu, kemerdekaan yang 80 tahun ini menjadi momen penting bagi kita sekalian, warga negara Republik Indonesia tercinta, untuk bersama-sama mencari apa yang salah, apa yang kurang, untuk kita benahi, untuk kita sempurnakan. Karena kalau kita tidak tahu apa penyakitnya, maka obat yang diberikan bisa jadi salah dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, pengelolaan sumber daya alam yang belum dirasakan manfaatnya untuk warga lokal setempat dan juga pengelolaan sumber daya manusia yang belum berkeadilan, inilah kira-kira menjadi fokus yang perlu kita selaraskan, kita cari jalan keluarnya, karena jangan sampai ada ketimpangan daerah penghasil sumber daya alam, masyarakatnya masih miskin, seperti di Afrika. Presiden Ibrahim Traore mengatakan, kita adalah negara penghasil emas terbesar, penghasil berlian, penghasil kobalt, penghasil litium, tapi rakyat kita masih miskin, rumahnya kumuh, pendidikannya masih rendah. Nah, apakah itu sama dengan yang kita rasakan? Rasa-rasanya mirip. Bahasanya pembangunan yang berkeadilan, bahasanya sumber daya manusia yang juga ditingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, pendidikannya, ini sebesar-besarnya adalah untuk pembangunan
bersama, bukan hanya untuk dirinya dan kelompok tertentu saja. Yang menarik ini adalah tentang besarnya anggaran pendidikan, 20%, lebih besar daripada negara-negara maju seperti Finlandia yang hanya 5-7%, negara Jepang bahkan ini hanya 3,5%, tapi pendidikannya sangat maju pesat dan diakui, metodenya diakui, keberhasilannya. Kita yang 20%, ini sungguh sangat ironis karena pada kenyataannya pendidikan kita belum semaju negara-negara tersebut. Guru dan dosen gajinya masih belum dihargai sebagai pekerjaan yang cukup layak. Samping itu, satu sisi kita disuguhkan dengan besarnya tantim untuk para komisaris, dikatakan oleh Bapak Presiden, setahun bisa mencapai 40 miliar, hanya rapat sekali sebulan, ini gajinya, ini bermiliar-miliar, ini satu ketimpangan, dan juga pejabat keuangan yang bisa ratusan juta, take home pay-nya per bulan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia, permasalahan negeri ini kita cari, penyakitnya kita cari, dan sejalan dengan makna hadis di bawah ini adalah perlunya pengelola negeri ini untuk meningkatkan kepedulian pada sama warga negara, sehingga tidak ada istilah sampai pada kita masyarakat awam bahwasanya pejabat dan jabatan itu adalah untuk memperkaya diri sendiri dan golongan. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani an Malik an Zaid ibnu Aslam annahu qala saraba Umar ibnu Khattab labanan fa'ajabahu fas'ala alladhi saqah min aina hadzal laban fa akhbarahu annahu warada ala ma qad sammahu fa idza na'amun min na'am as-sadaqah wa hum yaskuna fahallabuli min albaniha faja'altuhu fi siqai fahuwa hadha fa adkhala Umar ibnu Khattab yadahu fastaqa'ahu. Telah menceritakan pada kami dari Malik dari Zaid bin Aslam berkata, Umar ibnu Khattab meminum susu dan ia merasa suka dengan susu tersebut. Kemudian dia bertanya kepada orang yang memberinya, dari mana kamu mendapatkan susu ini? Lantas orang itu menjawab, bahasanya ia mencari air di tempat orang biasa mencari air. Dan di sana ada hewan zakat. Orang-orang sedang minum dan memerah susu untukku. Aku lantas menaruhnya pada tempat minumku ini, dan di antaranya yang engkau minum tadi, wahai sahabat Umar. Lantas Umar bin Khattab memasukkan jari tangannya ke dalam mulutnya dan berusaha untuk memuntahkan susu yang menurut sahabat Umar tadi sangat lezat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil atau hikmah dari hadis di atas, bahasanya Umar pada waktu itu adalah sebagai amil, sebagai petugas zakat. Nah, petugas zakat ini bolehkah memotong, menyunat harta zakat yang dikumpulkan? Memotong anggaran. Boleh enggak? Nah, ternyata tidak boleh. Ternyata tidak elok. Baik. Menjawab latar belakang di atas sebelum membacaan hadis, bahasanya kekayaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, dengan benar, maka manfaatnya belum kita bisa rasakan secara berkeadilan. Nah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, ini penting untuk diselaraskan sehingga cita-cita dalam pembukaan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya,
secara berkeadilan, bukan hanya segelintir orang saja, ini bisa tercapai. Menjadi negara yang kita idam-idamkan, baldatun thayyibatun warabun ghafur di kesempatan selanjutnya. Momen 80 tahun kemerdekaan ini menjadi evaluasi renungan bersama untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar atas persoalan, untuk menahi kehidupan bangsa sehingga lebih maju dan sejahtera, lebih berdaulat. Baik, yang kedua, bolehkah petugas pelayan masyarakat, petugas zakat, pegawai pemerintah yang diamanai jabatan bersenang-senang dengan harta zakat yang dikumpulkan, dengan anggaran yang diberikan. Bersenang-senang dengan anggaran itu untuk kepentingannya sendiri dan golongannya. Boleh apa tidak? Benar, jawabannya adalah tidak boleh. Petugas, pegawai pemerintah, petugas zakat bersenang-senang dengan harta zakat sebelum dibagikan kepada yang berhak. Yang ketiga, rasa-rasanya tidak elok. Apabila zakat yang diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan, ini kemudian disunat, dipotong oleh petugas zakat atau pelayan masyarakat. Sebagaimana tadi, sahabat Umar ini tidak mengurangi bilangan ternak kambing yang dikumpulkan dari para peternak. Ini diambil zakatnya, dikumpulkan, dan setelah terkumpul, hendaknya dibagikan kepada fakir miskin. Sahabat Umar tidak mengambil kambingnya, sama sekali tidak. Dia hanya menikmati susunya. Ini tidak mengurangi jumlah kambingnya. Tapi toh, ini juga tidak diperkenankan, dilarang, tidak diperbolehkan. Mengambil manfaat dari harta zakat oleh petugas zakat, ini dilarang. Ya, yang ketiga, dalam hadis di atas adalah gambaran sahabat Umar yang sedang kehausan sebagai petugas zakat diberi minum susu yang lezat oleh seorang. Setelah minumnya dan beliau bertanya dari mana susu ini, dijawab inilah susu dari hewan zakat. Lantas sahabat Umar kaget, kemudian berusaha untuk memuntahkannya. Ya, mengapa demikian, saudaraku? Benar, sebab termasuk etika petugas zakat pegawai pemerintah adalah dilarang meminum susu kambing yang merupakan bagian dari hewan zakat untuk masyarakat miskin. Melarang menyunat anggaran, memotongnya untuk kepentingan dirinya dan juga kelompoknya. Sahabat Umar berkata, la ta'khudu hazaratil muslimin nakibu ala ta'am an ta'am. Janganlah kalian mengambil harta muslimin yang paling berharga, janganlah petugas zakat mengambil susunya. Jadi dilarang, bahkan mengambil susunya pun ini tidak diperbolehkan. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kiranya inilah solusi yang diberikan Rasulullah SAW pada kita 14 abad yang lalu, bagaimana membenahi etika para pegawai supaya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita yang kaya raya ini bisa selaras, serasi, bisa berdaulat, bisa dirasakan kesejahteraannya bukan oleh segelintir orang saja, tapi berkeadilan, terutama bagi fakir miskin yang hari ini jumlahnya bertambah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam mengajarkan kita sebagai petugas, sebagai pegawai pemerintah tentang bagaimana menjaga kualitas dan juga kuantitas harta zakat anggaran pemerintah, jangan dipotong, jangan dikurangi oleh petugas, dan itu sepenuhnya diperuntukkan untuk fakir miskin, untuk mengentaskannya, untuk menjadikan mereka bukan orang fakir lagi, bukan orang miskin lagi di kesempatan berikutnya. Zakat produktif, zakat yang berdayakan, bukan hanya sesuap atau 2 suap nasi, aklatan au aklatani, tapi zakat yang memberdayakan, zakat yang menjadikan orang senang menerimanya, berdaya ekonominya tidak bergantung kepada
pihak lain yang kemudian ada bunga dan sebagainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami larangan bagi petugas zakat untuk mengambil susu dari kambing zakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.